Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Rahma Sapitri dengan NIM 1806416 dari kelompok 9 akan menyampaikan presentasi mengenai agen perubahan. Apa sih agen perubahan itu? Agen perubahan adalah individu yang memengaruhi keputusan inovasi klien ke arah yang dianggap diinginkan oleh agen perubahan. Lalu, apa peran utama dari agen perubahan ini? Peran utama dari agen perubahan ini adalah untuk memfasilitasi aliran inovasi dari agen perubahan ke audiens klien. Selanjutnya, agen perubahan sebagai penghubung. Agen perubahan ini menyediakan hubungan komunikasi antara sistem sumber daya dari beberapa jenis. Sistem agen perubahan biasanya terdiri dari individu-individu yang memiliki tingkat keahlian tinggi. Contoh agen perubahan dalam kegiatan pekerjaan seperti guru. Selanjutnya agen penyuluh pertanian, tenaga penjualan, konsultan, pekerja pengembangan, dan petugas kesehatan masyarakat. Selanjutnya, urutan peran agen perubahan ini terdapat 7. Yang pertama, mengembangkan kebutuhan akan perubahan. Yang kedua, membangun hubungan pertukaran informasi. Yang ketiga, mendiagnosis masalah klien. Yang keempat, menciptakan niat untuk berubah di klien. Yang kelima, menerjemahkan niat menjadi tindakan. Yang keenam, menstabilkan adopsi dan mencegah penghentian. Dan yang ketujuh, mencapai hubungan terminal. Yang pertama, mengembangkan kebutuhan akan perubahan. Agen perubahan biasanya diminta untuk membantu kliennya menyadari perlunya mengubah perilaku mereka. Untuk memulai proses perubahan, agen perubahan menunjukkan alternatif baru untuk masalah yang ada, mendramatisir pertanda masalah ini, dan dapat meyakinkan klien bahwa mereka memang benar mampu menghadapi masalah ini. Agen perubahan menilai kebutuhan klien pada tahap ini dan juga dapat membantu menciptakan kebutuhan ini cara konsultatif. Ya, perkenalkan, nama saya Aksal dari kelompok 9 agen perubahan. Saya akan menjelaskan tentang jumlah kontak ubah agen. Nah, di sini itu inovatornya itu ada 20. Pengadopsi awal 15, mayoritas awal 12, mayoritas yang terlambat ada 5. Mereka merasionalisasi kurangnya kontak ini dengan interpretasi mereka tentang teori difusi yang mereka gunakan untuk membenarkan kontak terkonsentrasi mereka dengan klien elit, inovator, dan pengadopsi awal. Dari siapa mereka mengharapkan inovasi mengalir ke klien yang kurang beruntung. Dengan demikian, teori difusi seperti yang mereka pahami digunakan sebagai alasan untuk tidak berhubungan dengan klien yang kurang elit. Seharusnya tidak dibenarkan, karena jika sebagian besar klien hanya memiliki beberapa tahun pendidikan formal, agen perubahan yang dilatih universitas kemungkinan akan menghadapi kesulitan komunikasi yang lebih besar daripada jika ia memiliki pendidikan yang kurang. Bukti ini yang mendukung inovasi. Selanjutnya, status ekonomi kontak agen perubahan inovasi. Selama tahun 1970-an, karena sebagian besar agen perubahan menjadi sangat peduli dengan masalah keadilan, berbagai alternatif untuk hubungan status kontak inovasi yang biasa dicari. Hal ini menyebabkan agen perubahan khawatir bahwa mereka paling tidak membantu klien yang paling membutuhkan bantuan mereka. Selanjutnya, ubah kontak agen dengan klien yang berstatus rendah. Lebih banyak klien elit yang homofili dengan agen perubahan, sehingga komunikasi antara keduanya lebih mudah dan efektif. Ini membedakan dengan klien yang status rendah, karena klien status rendah itu menghambat komunikasi yang efektif. Jika agen perubahan adalah karyawan dari agen pemerintah atau institusi pendirian lainnya, klien berstatus lebih rendah dapat tidak mempercayai agen perubahan. Lebih lanjut, klien yang kurang beruntung sering kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk mengadopsi inovasi yang dipromosikan agen perubahan. Bahkan, inovasi yang disebarkan oleh agen perubahan mungkin hanya sesuai dengan kondisi klien yang lebih elit. Selanjutnya, ada pembantu para profesional. Nah, dalam ini pembantu ini adalah orang yang membantu agen perubahan yang secara intensif menghubungi klien untuk mempengaruhi keputusan inovasi mereka. Berbagai macam pembantu para profesional berfungsi sebagai agen perubahan, mulai dari dokter berjalan kaki di Cina
hingga para lawyer dalam program kemiskinan AS hingga asisten guru. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yala Desinjani. Di sini saya ingin memaparkan mengenai dokter tanpa alas kaki di Cina. Pembantu agen perubahan paling terkenal di dunia dan tidak diragukan lagi adalah dokter tanpa alas kaki yang ada di Tiongkok. Mereka menggambarkan dokter ini sebagai dokter bertelanjang kaki yang memiliki jiwa Superman atau superhero yang melakukan tugasnya di berbagai bidang kesehatan, termasuk operasi bedah, setelah mendapatkan pelatihan selama beberapa bulan. Sebagian besar dari dokter tanpa alas kaki ini bukan berarti mereka tidak memakai alas kaki. Mereka sebenarnya memiliki sepatu. Salah satu tugas penting dari dokter bertelanjang kaki adalah untuk merujuk kasus-kasus sulit ke rumah sakit komune, di mana peralatan bedah, pasokan darah, dan mesin X-ray tersedia. Di sini menemukan bahwa pasien yang dirujuk dokter tanpa alas kaki dapat menangani sebagian besar penyakit pasien yang muncul. Jadi dokter bertelanjang kaki memberikan vaksinisasi, menjahit, laserasi, memasukkan IOD, dan melakukan aborsi dan melahirkan bayi. Selanjutnya adalah ubah kredibilitas agen. Agen perubahan yang ideal akan mewakili keseimbangan antara kompetensi dan kredibilitas keselamatan. Salah satu kombinasi adalah agen perubahan yang homofil dengan klien dalam karakteristik sosial seperti status sosial ekonomi, etnis, dan sejenisnya, tetapi heterofil dalam hal kompetensi teknis tentang inovasi yang disebarkan. Keberhasilan agen perubahan secara positif terkait dengan kredibilitas di mata klien. Salah satu jenis agen perubahan yang memiliki kredibilitas rendah umumnya adalah tenaga penjual komersial. Selanjutnya adalah pemimpin opini. Kepemimpinan opini adalah tingkat di mana seseorang dapat mempengaruhi secara informal sikap atau perilaku individu lain dengan cara yang diinginkan dengan frekuensi relatif. Dengan memfokuskan kegiatan komunikasi pada para pemimpin opini dalam sebuah sosial sistem, agen perubahan dapat mempercepat laju difusi ekonomi upaya dicapai karena menghubungi pemimpin opini membutuhkan sumber daya agen perubahan jauh lebih sedikit daripada jika setiap anggota sistem klien harus dikonsultasikan. Pada dasarnya, pendekatan pimpinan memperbesar upaya perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansah dengan NIM 1804084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model difusi. Yang pertama ada model difusi klasik. Model difusi klasik ini adalah sebuah inovasi yang berasal dari beberapa sumber ahli, seringkali sebuah organisasi R&D. Sumber ini kemudian menyebar inovasi sebagai paket seragam untuk pengadopsi potensial yang menerima ataupun yang menolak inovasi. Karena tak bisa dipungkiri bahwa sebuah inovasi muncul, itu akan ada yang menerimanya dan juga yang menolaknya. Lalu inovasi ini juga mendapat kritikan dari SKON 1971 karena ia berpandangan dengan asumsi bahwa inovasi harus berasal dari sumber yang dilegitimasi terpusat dan kemudian menyebar ke pengguna. Lalu selanjutnya ada sistem difusi sentralisasi dan juga sistem difusi desentralisasi. Sistem difusi terpusat atau sentralisasi merupakan upaya menentukan sebuah keputusan yang diperoleh dari pejabat atau para ahli mengenai kapan, siapa, dan bagaimana menyebarkan inovasi. Lalu ada sistem difusi desentralisasi. Sistem difusi tak terpusat merupakan mekanisme pokok penyebaran inovasi yang dipikirkan, diputuskan, dan dikelola oleh masyarakat sebagai pemakai. Jadi perbedaannya, pada sistem difusi sentralisasi itu tersambung pada ahli dan penggunanya ke bawah. Lalu sedangkan desentralisasi tidak terpusat sama sekali. Jadi dari masyarakat oleh masyarakat juga, atau dari pengguna kepada pengguna lagi. Lalu selanjutnya ada keuntungan dari difusi desentralisasi. Yang pertama, berpartisipasi dalam membuat kunci keputusan. Jadi semua dapat berpartisipasi dalam membuat keputusan yang
krusial atau kunci. Lalu selanjutnya, bagaimana mencari informasi? Mereka bisa mencari tahu bagaimana caranya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang mengenai inovasi. Lalu selanjutnya, bagaimana mencari informasi, keuntungannya bagaimana mencari informasi tentang setiap inovasi dan dari sumber apa. Mereka bisa mencarinya sendiri tanpa melalui ahli ataupun atasannya. Lalu yang keempat, bagaimana cara memodifikasi inovasi dan mengimplementasikannya. Mereka mencari inovasinya dan juga mengimplikasikannya. Bagaimana menurut dia. Lalu adapun kelemahan-kelemahannya di balik kelebihan pasti ada kelemahannya juga. Yang pertama, keahlian teknis kadang-kadang sulit dibawa pada keputusan tentang inovasi mana yang harus disebarluaskan dan untuk diadopsi. Dan ada kemungkinan inovasi yang buruk menyebar melalui sistem desentralisasi karena kurangnya kendali mutu, seperti yang dijelaskan. Jadi tidak ada yang mengaturnya atau mengontrolnya. Jadi sistem ini bebas saja dalam inovasi-inovasi yang buruk ataupun yang jelek di mata masyarakat bisa tersebar luas. Lalu selanjutnya yang kedua, sistem difusi yang sangat terdesentralisasi tidak memiliki peran koordinasi, yaitu gambaran besar dari sistem di mana ada masalah dan inovasi, apa yang mungkin digunakan untuk menyelesaikannya. Lalu yang ketiga, kadang-kadang pemerintah nasional menginginkan suatu inovasi yang menyebar di mana orang tidak merasa perlu. Dalam sistem yang sangat terdesentralisasi inovasi semacam itu. Nah, selanjutnya, difusi yang sangat terdesentralisasi itu tidak akan menimbulkan difusi. Sistem yang sangat terdesentralisasi tidak akan menimbulkan difusi. Itulah yang tidak diinginkan oleh pihak pemerintah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang difusi inovasi di Cina atau penyebaran sebuah inovasi di Cina. Difusi inovasi di Cina berbeda. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, sifatnya lebih horizontal. Yang kedua, kurang bergantung pada keahlian ilmiah dan teknis. Dan yang ketiga, lebih fleksibel dalam memungkinkan penemuan kembali inovasi sebagaimana mestinya. Nah, aspek-aspek difusi desentralisasi ini difasilitasi oleh penggunaan strategi difusi Cina sebagai model dan konferensi di tempat. Pendekatan belajar dari orang lain ini untuk desentralisasi difusi di Cina diadopsi secara resmi sebagai kebijakan nasional dalam Konstitusi Nasional pada tahun 1978. Nah, selanjutnya ada modal konservasi energi Amerika, yaitu lebih tepatnya ada di sebuah kota yang bernama Davis. Nah, Amerika memiliki tacai sendiri di Davis, California, yang oleh media massa disebut sebagai model nasional untuk konservasi energi tingkat masyarakat. Nah, kisah Davis ini dimulai pada tahun 1972 ketika sebuah koalisi warga aktivis terpilih ke Dewan Kota dan mulai melembagakan serangkaian acara dan kebijakan yang dirancang untuk menghemat energi. Nah, sebagai hasil dari kebijakan Kota Davis ini dan inisiatif swasta, konsumsi gas rumah tangga berkurang sebesar 21% dan konsumsi listrik turun 13% dari tahun 1973 ke tahun 1977. Nah, pada tahun 1986, City of Davis atau Kota Davis ini berencana untuk mencapai pengurangan 50% dalam total energi digunakan pada tahun 1976. Nah, keberhasilan Kota Davis ini segera menarik perhatian media massa.
The Wall Street Journal pada tahun 1978 menyatakan bahwa Davis telah melakukan lebih banyak untuk konservasi energi daripada kota-kota lain di negeri ini atau di negeri Amerika. Program Kota Davis ini bersifat mandiri. Seluruhnya program dikembangkan oleh masyarakat lokal dan pemerintah kota setempat dengan sangat sedikit bantuan eksternal. Selanjutnya ada jaringan difusi nasional, sistem difusi hybrid. Jaringan difusi nasional ini atau NDN mulai tahun 1973 dengan kekhasannya gitu, penanganan anggaran birokrasi. Terus seberapa sukses sih jaringan difusi nasional ini? Nah, di akhir yang tahun beroperasi ini 150 inovasi telah diterima oleh beberapa ribu pengguna. Nah, NDN ini sangat populer di kalangan personil sekolah, publik, dan Kongres Amerika Serikat yang memberikan anggaran rutin kepada NDN dengan peningkatan besar menjadi 25 juta dolar pada tahun 1977. Nah, dampak NDN sulit diukur dengan begitu banyak inovasi yang berbeda mengalir secara spontan dari pengembangan demonstran dan karena masing-masing inovasi ini mengambil berbagai bentuk. Nah, itu penjelasan dari saya terkait tentang penyebaran inovasi di Cina dan juga modal konservasi energi di Amerika. Nah, ringkasan dari keseluruhan materi ini, jadi agen perubahan adalah individu yang memengaruhi keputusan inovasi klien ke arah yang diinginkan oleh agen perubahan. Nah, agen perubahan menghadapi dua masalah utama. Yang pertama, marginalitas sosial mereka, karena posisi mereka di tengah-tengah antara agen perubahan dan sistem klien mereka. Dan yang kedua, informasi yang berlebihan, keadaan individu atau sistem di mana berlebihan input komunikasi tidak dapat diproses dan digunakan, yang mengarah ke gangguan. Nah, selanjutnya ada 7 peran agen perubahan. Nah, yang pertama itu untuk mengembangkan kebutuhan untuk perubahan pada bagian klien. Yang kedua, untuk membangun hubungan pertukaran informasi. Dan yang ketiga, untuk mendiagnosis masalah mereka. Dan yang keempat, untuk menciptakan niat untuk berubah di klien. Yang kelima, untuk menerjemahkan niat ini menjadi tindakan. Dan yang keenam, untuk menstabilkan adopsi dan mencegah penghentian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, untuk mencapai hubungan terminal dengan klien. Selanjutnya, keberhasilan relatif agen perubahan dalam mengamalkan adopsi inovasi oleh klien berhubungan positif. Nah, yang pertama, sejauh mana upaya agen perubahan dalam menghubungi klien. Yang kedua, orientasi klien bukan orientasi perubahan agensi. Dan yang ketiga, sejauh mana program difusi sesuai dengan kebutuhan klien. Dan yang keempat, empati agen perubahan dengan klien. Yang kelima, hormofil dengan klien. Yang keenam, kredibilitas di mata klien. Yang ketujuh, sejauh mana ia bekerja melalui para pemimpin opini. Dan yang terakhir, yang kedelapan, meningkatkan kemampuan klien untuk mengevaluasi inovasi. Nah, seorang pembantu atau agen perubahan yang kurang profesional secara intensif menghubungi klien untuk mempengaruhi keputusan inovasi mereka. Tidak hanya pembantu memberikan kontak berbiaya lebih rendah dengan klien. Nah, pembantu memiliki kredibilitas kompetensi yang lebih rendah sejauh mana sumber saluran komunikasi dianggap berpengaruh dan ahli. Nah, tetapi mereka memiliki keunggulan kredibilitas keselamatan sejauh mana sumber
atau saluran komunikasi dianggap dapat dipercaya. Kredibilitas keselamatan ajudan adalah karena hormofil sosial dengan sistem klien. Salah satu masalah tertentu dari pembantu adalah profesionalisme tidak autentik, proses melalui mana pembantu mengambil pakaian, biodata atau tanda pengidentifikasi profesional lainnya di bidangnya. Nah, selanjutnya ada sistem difusi desentralisasi. Nah, sistem difusi desentralisasi ini dikendalikan oleh klien dengan pembagian kekuasaan dan kontrol yang luas di antara anggota sistem difusi. Nah, alih-alih keluar dari sistem R&D resmi, inovasi dalam sistem desentralisasi berasal dari eksperimen lokal oleh non-expert yang sering kali adalah pengguna. Nah, unit-unit lokal memutuskan inovasi mana yang harus disebarkan melalui jaringan horizontal yang memungkinkan penemuan kembali tingkat tinggi. Nah, sistem difusi terdesentralisasi didasarkan pada jenis komunikasi konvergensi, di mana peserta, pembuat, dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai saling pengertian. Ada keuntungan dan kerugian dari sistem difusi desentralisasi. Kami mulai menyadari dari penelitian tentang sistem tersebut menunjukkan, yang pertama, bahwa mereka paling tepat untuk kondisi tertentu, dan yang kedua, bahwa elemen tertentu dari sistem terpusat dan desentralisasi dapat dikombinasikan untuk membentuk jenis sistem difusi yang untuk dan sesuai untuk situasi tertentu. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.